Kemarin kita sudah lihat ya pembangunan patung Garuda yang ada di Training Center PSSI, dan hari ini saya ngajak teman-teman semua untuk melihat ya suasana di kawasan Komplek Yudikatif, dan juga nanti kita berakhir ke kawasan Gunadarma. Masih sama saya Dirana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua tanggal 26 Januari tahun 2026, saya Dirana hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Ya teman-teman semua, hari ini saya ngajak teman-teman ke area ini ya, Komplek Yudikatif yang saat ini sudah mulai dibersihkan kawasannya. Dan kita menjelajahi juga ke kawasan ini ya, pengendali banjir yang ada di IKN. Ini tepatnya di sebelah kanan ya teman-teman semua dari Istana Garuda, atau sebelah barat ya, sebelah barat dari Istana Garuda. Di kawasan ini juga kalau kita lihat teman-teman semua, ada kan ini ada pengendali banjir ya. Nah, di sebelah pengendali banjir ini tidak jauh itu ke kawasan ini ya, Training Center PSSI ya, Training Center PSSI, dan juga ini ya di Gunadarma sama ini Wanagama, Gunadarma dan Wanagama, gitu teman-teman semua. Nah, kita sudah sampai teman-teman di kawasan ini ya, di kawasan Komplek Yudikatif yang ada di Ibu Kota Nusantara. Oh ya, kemarin kan kita sudah bahas tentang ini ya, perdana masuk ya raksasa properti dari Dubai ke IKN. Itu informasinya kan kemarin pertengahan tahun 2027 udah mulai dibangun, dan mereka itu teman-teman semua, mereka itu akan membangun ya, kemarin itu akan membangun mall bertaraf internasional dan juga perkantoran di kawasan Sub WP 1A gitu teman-teman, dan tidak jauh ya dari kawasan ini. Dan ini dia teman-teman semua, kawasan Yudikatif ya, Komplek Yudikatif di Ibu Kota Nusantara. Jadi kita kembali membahas tentang ini ya teman-teman, tentang masuknya ya investor asing, apalagi ini kan raksasa properti ya, ke IKN itu meningkatkan kepercayaan internasional loh kepada IKN, ya kan? Tapi ada aja gitu, kemarin saya lihat komentar-komentar yang masuk di video saya kemarin tuh ada yang komentar gini, lah kok malah memprioritaskan ini asing gitu, kenapa nggak lokal gitu lah. Ini kan sudah berjalan ya menurut saya teman-teman. Ini udah berjalan dari tahun 2022 dan sekarang udah 2026 ya kan. 2023, 2024, 2025 itu kan sudah ini ya domestik ya kan, domestik. Investor domestik sudah diberikan kesempatan juga, dan sekarang ya udah mulai ke internasional. Menurut saya ya itu udah pas ya, supaya kawasan IKN ini berkembang ya, berkembang lebih maju gitu. Gimana menurut teman-teman semua? Dan kemarin juga ya itu investasinya itu 4,1 triliun teman-teman ya di kawasan IKN ini. Sehingga kalau udah investor asing masuk itu menjadi indikator bahwa risiko investasi di IKN itu moderat ya teman-teman bagi investor asing gitu. Dan ya mereka sudah menganalisa gitu kalau ini tuh menguntungkan bagi investor di Ibu Kota Nusantara. Oke teman-teman semua, ini dia ya pantauan kita di kawasan Komplek Yudikatif. Di bawah sana sudah terlihat ya untuk MUT-nya udah mulai terbentuk di kawasan Yudikatif. Ini kan juga yang lagi digencar adalah akses jalan ya kan. Nah, kalau kemarin akses jalan dari arah Sub WP 1B, 1C yaitu SMA Taruna Nusantara, sekarang kan udah tembus. Nah, ini coba ya setelah kita dari arah Yudikatif, ini kita lanjut lagi melihat ke arah jalan akses dari arah KIPP 1A sampai KIPP 1C ya. Dan nah saya tahu sekarang penyebutannya KIPP 1A, KIPP 1C. Nah gitu Kak, karena kalau KIPP doang kan ada yang di sini juga KIPP gitu teman-teman. Karena waktu dulu itu saya pikir KIPP itu ya di sini doang, yang ada di istana aja. Ternyata sampai ke KIPP 1C itu EPP gitu teman-teman ya. Dan tidak jauh ya. Kalau sekarang, dulu awal-awal memang saya pikir jauh teman-teman ya, dari arah istana ke arah Sub WP 1B itu awal-awal dulu ya, waktu pas masih belum dibuka gitu jalannya, itu saya pikir jauh karena kan keliling ya, mutar melalui jalur Horling. Nah sekarang setelah ada jalan ini kayak deket aja gitu. Saya udah coba gitu ya, lalu lalang gitu bolak-balik dari 1C ke 1A itu deket aja ternyata melalui jalur ini nih. Nah depan kita ini Pasar Nusantara teman-teman semua ya, Pasar Nusantara yang ada di Ibu Kota Nusantara tentunya kan. Nah kemarin sudah ditinjau ya oleh Wapres Gibran di akhir tahun 2025. Nah, ngomong-ngomong Wapres Gibran, informasinya juga sudah memerintahkan ya untuk percepatan pemindahan ASN ya untuk di Setwapres ya.
Nah ini dia untuk sekolah juga di kawasannya, sekolah SMA, SMP, SD ini kawasan ini ya, di kawasan hunian ASN teman-teman, hunian ASN 1 dan juga hunian ASN 4. Nah ini yang saya bilang tadi ya, ini jalan akses menuju ke KIPP 1B dan juga 1C. Nah dulu awal-awal waktu belum ada jalan ini itu terasa jauh karena memang harus ke mutar ya dari arah jalan luar, itu masuknya lewat ini jalan bebas hambatan segmen 6C, melintasi itu ya, melintasi jalan bebas hambatan 6C. Nah agak jauh waktu itu, tapi sekarang setelah ada jalan ini jadi deket teman-teman gitu. Dan sehingga KIPP 1A, 1B, 1C itu sudah terkoneksi sama jalan ini nih, jalan yang kita lihat ini tuh teman-teman. Ini juga jalan ini, sepanjang jalan ini teman-teman itu sudah ada training center PSSI, terus ada rumah sakit ya, rumah sakit Abdi Waluyo, rumah sakit Bayapada, terus kampus Gunadarma, terus ada Persemayan, terus apalagi Sekolah Taruna Nusantara ya yang kemarin kita sudah lihat, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman semua, nanti kalau semua kesini lagi mungkin ya setelah beberapa tahun gitu ya, kita akan lihat bagaimana perbedaan yang signifikan di kawasan ini. Karena mungkin teman-teman juga pada saat 2025 kesini ini belum jadi kan, jalan ini masih kecil ya, waktu itu masih jalan satu jalur aja kan waktu itu. Saya ingat sekali waktu masih groundbreaking PLTS Nusantara, nah lewat jalur ini waktu itu, dan itu masih satu jalur dan masih batu ya. Sekarang sudah seperti ini, cakep kan? Oke, kita akan coba menelusuri sampai ke arah ini ya, ke arah Gunadarma tuh ya, di depan sana. Seperti yang teman-teman minta kemarin, Bang, coba lihatkan dong bagaimana sih kondisi jalanan saat ini yang dari arah KIPP 1A sampai 1B. Nah ini ya kondisinya sampai 1B yang di arah Gunadarma tuh di sana. Jadi buat teman-teman semua, kita doakan aja semoga semuanya berjalan lancar. Apalagi sudah ada ini ya, sudah ada investor asing yang menanamkan modalnya di sini dan udah akan memulai ya, akan memulai tahap konstruksi itu di pertengahan tahun 2027. Gitu teman-teman. Jadi pada tahun 2027 kita akan bisa melihat nih pembangunan mall di kawasan IKN ya, pembangunan mall dari mallnya bukan mall cek-cek ya, bertaraf internasional pula. Wah. Oke teman-teman semua, ini dia ya untuk di bagian kawasan Gunadarma ya, Gunadarma, jalan akses dari arah KIPP 1A sampai 1B ini. Di depan sana tuh ada itu rumah sakit ya, rumah sakit Abdi Waluyo. Jadi begini ya situasi terbaru, jalan akses dari arah KIPP 1A sampai 1C. Ini juga sampai tembus ke jalan nasional loh teman-teman. Jalan ini sudah tembus ke jalan nasional yang dari arah Petung menuju ke Samboja, jalan ini ya. Jadi nanti pada saat teman-teman semua dari arah Bandara Nusantara itu bisa milih atau ada pilihan ya, mau lurus atau melalui jalur ini. Kalau saran dari saya melalui jalur ini deh. Kalau lurus kan memang tembusnya di ini ya teman-teman, di Bundaran Sumbu Barat ya. Kalau lewat sini tembusnya di ASN 1 gitu bedanya. Oke, kita akan kembali lagi ke arah tadi ya, ke arah komplek yudikatif. Tapi saya akan coba melihat dari arah ini ya, dari arah embung nih. Ini kan ada embung nih. Oh ya, ngomong-ngomong tentang embung, itu kan kemarin juga ada permintaan penambahan ya, penambahan embung di kawasan IKN dari Bapak Presiden kan. Nah, kebetulan juga kan ini saat ini udah mulai masuk musim panas ya. Kalau saya rasa ya di IKN ini saat ini teman-teman semua masuk musim panas ya. Sudah hampir lebih dari seminggu itu nggak ada hujan nampaknya di kawasan ini. Adapun gerimis-gerimis gitu aja dan panas lagi. Nah, sehingga dengan adanya embung-embung yang banyak di kawasan ini nantinya itu juga mengakibatkan lagi menjadikan kawasan itu sejuk gitu dan memiliki cadangan air yang melimpah ya kan teman-teman. Nah, kalau sekarang kan memang kalau kita lihat ya potensi airnya masih sedikit gitu karena kan embungnya masih sedikit ya, masih ada 30 ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau semua ditambah lagi gitu kan, nah kawasan ini lebih sejuk, terus juga punya cadangan air yang melimpah ya kan teman-teman. Nah, apalagi dengan dibuat embungnya besar seperti di depan kita ini nih. Embung besar di sini itu kalau saya lihat adanya di sini ya pengendali banjir, terus di embung JKW, terus di embung Polri Bin. Nah, saat ini yang saya lihat yang paling besar-besar itu ya. Kalau yang dekat masjid juga kan tidak begitu besar seperti yang ini ya, masih ini ya. Tapi kalau sudah jadi nampaknya juga besar ya di dekat masjid itu karena kan ada dua embung gitu. Kalau dijadiin satu jadi besar juga itu, apalagi sampai ke arah nantinya ke arah masjid kan. Oke teman-teman semua, ini dia ya untuk pantauan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah candaan kurang berkenan. Dan mungkin hari ini teman-teman pada nanya, kok dia enggak baca pantun? Nanti dulu pantunnya ya, saya kehabisan pantun nih.
Buat teman-teman semua yang punya pantun boleh dong komen ya, biar kita bacain di setiap harinya. Oke teman-teman semua, demikian pantauan kita di kawasan ya Komplek Yudikatif IKN. Oh IKN lagi kan, tuh kemarin ada yang komplain juga, Bang jangan IKN dong, Nusantara. Ya mohon maklum ya teman-teman, karena kan harus menyesuaikan nih saya ya, udah terbiasa lidah saya ngomong IKN. Jadi oke, kita akan coba luruskan atau coba perbaiki menjadi Nusantara. Saya Diarana dari Nusantara, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.